Solo Leveling bercerita tentang kemunculan gate atau gerbang dimensi di berbagai titik di seluruh dunia. Portal misterius tersebut menghubungkan dunia manusia dan dunia sihir, di mana berbagai monster berbahaya muncul. Bersama dengan itu, sejumlah manusia terpilih mendapatkan kekuatan super dengan peringkat tertentu berdasarkan jumlah energi yang ada di dalam tubuh mereka. Adapun peringkat hunter dari yang terendah adalah E, lalu D, C, B, A, dan yang terkuat adalah S. Mereka sering disebut hunter, dan perebutan bumi antara manusia dan monster baru saja dimulai. Serial komik dari Korea ini berjudul Solo Leveling, yang dibuat oleh komikus bernama Jugo. Sebelum kita lanjut, for your information, video ini mengandung spoiler. Dan bagaimana keseruan serial ini? Mari kita mulai ceritanya. Seorang remaja dan berranking E bernama Sung Jinwoo. Ia dijuluki sebagai senjata manusia paling lemah, karena untuk menangani monster kelas E saja, dia hampir mati, dan dia selalu terluka ketika menyelesaikan gate terlemah sekalipun. Kesulitan ekonomi dan biaya rumah sakit ibunya adalah alasan dia tetap menjadi hunter. Dia juga harus membayar biaya sekolah adiknya yang bernama Jin A. Walaupun dia dijuluki hunter paling lemah, Sung Jinwoo selalu diajak raid atau berburu dalam dungeon. Karena untuk masuk dungeon atau gate, peraturannya tidak boleh kurang dari 10 hunter atau 10 orang sesuai dengan peraturan asosiasi hunter yang bertujuan untuk keamanan dan keselamatan hunter itu sendiri. Di sebuah situs konstruksi di Seoul, muncullah gate berperingkat D. Meskipun Jinwoo tahu dan sadar akan kemampuannya, kenyataan bahwa dia harus mengurus adiknya dan membayar perawatan ibunya di rumah sakit memaksanya untuk masuk ke dalam gate dan menjadi hunter. Karena itu adalah jalan satu-satunya bagi Jinwoo untuk menghasilkan uang dari batu mana atau mana stone ataupun bangkai monster, karena semua yang ada di dalam gate bisa dijual dan dijadikan uang. Meskipun orang-orang di sekitarnya meremehkan dia dan menjadikannya lelucon, Jinwoo tetap berpendirian. Ia akan tetap raid dan memasuki dungeon untuk keluarganya. Di dalam gate atau dungeon, semua benda dapat ditukar dengan uang. Dari mulai batu mana, drop item, bangkai binatang, semua dapat digunakan. Sebagai contohnya nih, batu mana dapat diubah menjadi energi listrik dengan alat yang bernama pembangkit listrik tenaga mana. Itu yang dikembangkan oleh negara Eropa sekarang ini. Drop item dari monster dapat digunakan untuk menguatkan hingga di level tertentu bagi beberapa hunter yang bisa mendapatkannya ataupun bisa membelinya. Ada pula bangkai monster yang bisa digunakan sebagai bahan senjata ataupun bahan armor untuk memperkuat para hunter. Dengan iming-iming keuntungan yang besar, gate juga merupakan tempat yang sangat-sangat berbahaya, meskipun itu bagi hunter berperingkat ataupun hunter berpengalaman. Resiko kematian dan cedera fatal atau cedera serius menjadi hal wajar yang ada di dalam dungeon. Diperlihatkan tim raid yang sudah terbentuk ini akan segera memasuki gate ataupun masuk dalam dungeon. Sebelum itu, haruslah ada leader ataupun pemimpin tim untuk mengantisipasi dan meminimalisir
kegagalan ataupun kematian, ataupun untuk mengatur strategi dan bertanggung jawab untuk setiap unit ataupun setiap hunter yang berpartisipasi. Singkat cerita, terpilihlah Bapak Song Silgul, kita panggil gitu ya teman-teman ya, mage rank C yang terkuat di antara mereka. Kebetulan dia juga berkelas mage bertipe elemen api. Nah, tidak menunggu lama, masuklah tim Jinwoo ke dalam dungeon. Nah, di dungeon tank D tersebut, seperti yang kita tahu, saat hunter masuk ke dalam dungeon, para monster bermunculan untuk menyerang para hunter dan berusaha membunuh mereka. Karena para hunter ini masuk ke dalam teritori dari monster tersebut. Pertarungan pun terjadi antara hunter dan monster. Pertarungan sengit, saling menghadap, saling memukul, saling berusaha membunuh dan mempertahankan wilayah. Satu persatu monster pun dikalahkan. Formasi yang solid dan kerjasama yang bagus dari tim tersebut. Nah, dari strategi yang dijalankan oleh Pak Song ini, tak terasa mereka sudah hampir menyelesaikan dungeon hingga mereka membunuh bos yang terakhir. Saat mereka bertarung dengan bos yang terakhir lagi dan lagi, hanya Sung Jinwoo yang terluka, dan Sung Jinwoo terluka cukup parah. Dia tidak menutup kemungkinan karena dia adalah rank E dan rank terendah di dalam tim. Bisa dibilang dia ada kayak cuma beban gitu ya teman ya. Nah, untuk menutup dungeon ataupun menutup gate, tim Sung Jinwoo ini harus mengalahkan bos. Karena yang kita tahu, saat gate yang muncul ke dunia dalam kurun waktu tertentu dan tidak terselesaikan ataupun bos dikalahkan, maka akan terjadi dungeon break, yaitu pecahnya barrier penghalang dari gerbang tersebut dan memudahkan para monster yang ada di dalam dungeon untuk masuk ke dunia manusia dan menginvasi dunia mereka, sehingga terjadi kekacauan besar dan pastinya banyak jatuh korban jiwa sipil, warga sipil ataupun para hunter yang bertarung di garis depan. Nah, Sung Jinwoo yang adalah rank E, hunter terlemah di antara mereka, satu-satunya korban yang terluka saat melakukan dungeon rank D ini. Miss Jung Hee, cewek yang tadi kita sebutkan, Miss Jung Hee yang selalu mengobati Jinwoo, sangat mengkhawatirkan keadaan Sung Jinwoo. Akan tetapi Sung Jinwoo enggan mengatakan kejujuran ketika Miss Jung Hee menyarankan dia untuk berhenti menjadi hunter dan mencari pekerjaan yang lain yang lebih aman. Melihat kondisi di mana Jinwoo selalu terluka dan dekat dengan kematiannya, meski Sung Jinwoo telah berusaha semaksimal mungkin hingga dia terluka cukup parah dan dia hanya berhasil mengalahkan satu monster, dan itu juga menghasilkan satu inti magis dari monster peringkat E dan batu magis yang peringkat E, peringkat terendah. Jikapun dijual, harganya cukup murah, mungkin tidak akan cukup untuk biaya rumah sakit ataupun sekolah adiknya, sehingga Sung Jinwoo merasa dia harus mencari lagi ataupun dia harus melawan monster yang lain lagi. Nah, sebagai tambahan nih, inti magi adalah batu mana ataupun kristal yang bisa didapatkan setelah membunuh monster. Besar kecilnya kemurnian dari inti magi tergantung pada peringkat monster itu. Semakin kuat ataupun semakin berbahaya monster,
maka semakin murni inti magi yang akan didapatkan para hunter. Ketika Jinwoo sedang kecewa oleh karena ia hanya mendapatkan kristal magi rang E, harganya terlalu murah, tak cukup untuk biaya perawatan ibunya maupun sekolah adiknya. Di sela lamunannya, satu dari teman setimnya menemukan pintu lain di dalam dungeon, double dungeon. Sebagai ketua, tentu saja Pak Song yang lebih dulu mengecek dan memastikan pintu masuk baru yang entah menuju kemana. Namun, Pak Song mengambil kesimpulan dan dia berasumsi bahwa raid belum selesai karena saat bos dikalahkan, pintu keluar belum tertutup, yang seharusnya itu mulai tertutup ketika bos dikalahkan. Sebelum melanjutkan raid, ia melakukan voting dan suara terbanyak akan dipilih. Dan ketika sudah dipilih, tidak ada yang boleh memprotes keputusan itu. Di dalam voting itu, semua member party diajukan pertanyaan yang sama. Mereka akan melanjutkan raid atau mereka akan berhenti di sini dan cukup mendapatkan apa yang mereka punya di tempat yang tadi. Dan jika mereka berhenti dan mundur, hunter lain akan mengambilnya dan menyelesaikan gate-nya. Maka hunter itulah yang berhak atas keuntungan dari menyelesaikan gate dari batu mana ataupun keuntungan lainnya. Akan tetapi Pak Song juga cukup berhati-hati untuk menentukan pilihannya untuk melanjutkan raid, mengingat tim partinya hanya orang-orang lemah yang terdiri dari hunter rang E, lalu D, dan C. Meskipun mereka memiliki healer rang B seperti Miss Junhee, tapi tidak menutup kemungkinan kegagalan dalam raid terjadi. Voting pun dimulai. Dari 17 hunter yang ikut dalam party kali ini, hasilnya 50-50 hingga giliran Sung Jinwoo untuk menentukan pilihannya, karena pilihan Sung Jinwoo bisa menentukan lanjut atau tidaknya raid kali ini. Dari 17 hunter yang ikut, 8 orang memilih berhenti dengan alasan keamanan dan keselamatan nyawa mereka, dan 8 orang lagi memilih lanjut mengingat keuntungan yang bisa didapat dari menyelesaikan raid. Tangan Sung Jinwoo pun gemetar, hatinya gelisah. Ia ingin melanjutkan, namun ia juga khawatir akan keselamatannya. Saat Sung Jinwoo mengingat uang yang ia miliki sekarang saat ini belum cukup untuk membayar sekolah adiknya, karena adiknya harus masuk dalam universitas, dan mengingat ibunya yang masih terbaring di rumah sakit itu membutuhkan banyak biaya karena ibunya menggunakan mesin penopang kehidupan yang dienergiin oleh mana dan membutuhkan banyak biaya untuk bisa memakai mesin itu. Jinwoo pun membulatkan tekadnya. Dengan tegas ia berkata, "Aku pilih hunting. Ayo selesaikan raid kali ini." Dengan persetujuan bersama, mereka pun masuk ke dalam gate. Sekitar 40 menit lamanya mereka berjalan tanpa bertemu monster ataupun ruangan bos. Saat mereka masih mencari ujung dari lorong yang panjang ini, di gerbang dungeon awal ada kemungkinan akan tertutup sendiri dalam waktu 1 jam setelah mereka membunuh bos yang tadi mereka kalahkan. Dan sekarang sisa waktu mereka di dalam gate hanya sekitar 20 menit lagi. Miss Junhee merasa khawatir dalam raid kali ini
Jinwoo pun merasa tidak enak pada Miss Junhee karena secara tidak langsung dia yang mengajak Miss Junhee untuk masuk ke dalam ride kali ini. Dia pun meminta maaf kepada Miss Junhee. Dengan kesal, Miss Junhee berkata, "Tidak apa-apa, jangan khawatir padaku." Meski sebenarnya Junhee sangat marah dengan keputusan Jinwoo. Tidak lama berselang, sampailah tim party Sung Jinwoo di sebuah aula tua diterangi oleh obor berwarna biru. Dan seperti yang terlihat, ruangan tua yang tak terurus ini seperti tidak pernah ada yang memasuki, tidak pernah ada orang yang pernah datang di tempat ini. Dengan ornamen patung-patung batu besar yang aneh mengelilingi ruangan. Semua patung memegang sesuatu yang berbeda-beda, dari mulai senjata hingga beberapa ada yang memegang instrumen. Dan jumlah patung ini sangatlah banyak. Di dalam ruangan yang mirip aula persembahan kepada dewa ini, suasana di dalam aula sangatlah menakutkan. Bahkan bagi seorang hunter sekalipun. Sesekali Jinwoo merasakan ada seseorang yang memantaunya dan mengawasi mereka. Di tengah ruangan ada satu patung yang lebih besar daripada patung yang lainnya. Patung itu duduk di atas singgasana dan memakai sebuah mahkota layaknya seorang raja. Jinwoo dan teman-temannya merasa semakin aneh dengan keadaan ini. Sambil sesekali mereka memeriksa ruangan yang luas itu. Tak ada satupun monster yang muncul, ucap salah satu dari mereka. Sambil mereka terus mencari petunjuk yang ada dari setiap ruangan, di sudut ruangan, dan dimanapun mereka cari. Pak Song akhirnya menemukan satu segel sihir tepat di tengah-tengah ruangan itu. Di tempat yang lain, seseorang juga menemukan tulisan aneh seperti sebuah komandemen ataupun sebuah aturan yang harus dipatuhi di dalam aula ini. Mereka semua pun mendekat dan membaca isi komandemen tersebut. Komandemen ini ditulis dengan aksara lama yang berisi tentang komandemen ataupun aturan Kuil Kartenon. Pertama, sembah sang raja. Kedua, puji sang raja. Ketiga, buktikan kesetiaanmu. Ketika semua orang sedang membaca komandemen, Miss Junhee dengan wajah pucat ketakutan meraih baju Jinwoo. Jinwoo pun berbalik arah. Sesuatu yang sangat berbahaya tepat di belakang mereka. Miss Junhee menunjuk ke arah patung paling besar dengan tangan yang bergemetaran. Patung yang ada di bagian tengah ruangan. Dia berkata, "Di sana, patung besarnya." Bola matanya barusan bergerak dan melihat ke arah kita. Sung Jinwoo meski ragu, ia ingin kekhawatirannya itu tidaklah terjadi. Dengan seksama dia pun memastikan. Matanya menatap arah patung besar di atas singgasana itu. Tiba-tiba ruangan menjadi sunyi. Udara menjadi dingin. Perasaan para hunter sangat cemas, seperti ada sesuatu dari dunia lain dan sangat kuat memerhatikan mereka. Pak Song masih menelaah isi komandemen tersebut. Dan ia membaca, mereka yang tidak mengikuti perintah tak akan pernah kembali hidup-hidup. Ketika Pak Song selesai membaca komandemen, pintu masuk kuil tertutup dengan sendirinya. Atmosfer pun berubah, sangat mencekam. Rasa putus asa dan gelisah, rasa takut menyelimuti mereka, seperti kematian yang merayap dari dasar neraka perlahan menghampiri mereka.
Apa yang harus kita lakukan sekarang? Ucap salah satu dari mereka. Karena saking takutnya, hingga satu orang berperingkat D angkat bicara. Kalian semua bicara omong kosong. Ini bahkan salah untuk kita datang ke sini dengan marah, dengan kesal. Dia ingin keluar. Lalu dia berjalan menuju pintu yang sudah tertutup tadi dan bermaksud untuk membukanya dengan paksa. Ketika dia sampai di depan pintu, tangannya barulah menyentuh pintu itu, belum sempat untuk membukanya. Mata semua orang terbelalak melihat satu patung penjaga pintu mengangkat gadanya dengan sangat cepat. Pak Song berteriak dengan sangat kencang, "Berhenti! Jangan sentuh pintu itu!" Namun semua sudah terlambat. Gada patung penjaga sudah tertancap dan menghancurkan kepala dari hantu itu. Seperti tidak terjadi apapun, patung itu pun kembali ke mode siaga. Seperti semua mata terbelalak. Kejadian yang mengerikan baru saja terjadi di depan mata mereka. Rasa takut dan frustasi menguasai hingga sulit untuk berpikir jernih setelah apa yang barusan terjadi di depan mata mereka. Miss Junhoi shock dan tidak percaya mereka akan bertarung dengan monster-monster yang mengerikan itu. Jinwoo menyadari ada sosok yang lebih besar dan lebih berbahaya dari penjaga pintu. Sosok raja yang ada di atas singgasana. Bisakah kami melawan benda sebesar itu? Ucap Sung Jinwoo dalam hati, bercampur rasa takut akan kematian yang berada di depan mata. Penasaran dengan kelanjutan ceritanya dan keseruan apa yang menanti Sung Jinwoo? Nantikan terus di Karolus TV.